Knight itu kesatria ya, kesatria namanya ini Beowulf ya, Beowulf. Ya, ada seorang kesatria namanya Beowulf. Ya kan? Dia membunuh itu kan monsternya itu, ya. Terus habis itu setelah si Beowulf ini membunuh monsternya, gimana? Terus habis itu si monsternya itu terluka kan, terluka di arm itu di lengannya kan. Setelah perang dengan si Beowulf ya, si Grendelnya kalah, si monsternya kalah, dia balik ke rumahnya ya kan, balik ke rumahnya, ketemu mothernya, ketemu mamanya ya, ketemu mamanya, mamanya. Terus apa, mamanya marah ya kan. Ya, ibunya marah ya, angry. Grendel's mother was very angry ya, pakainya was karena tadi kan kita sudah belajar ya, was very angry, sangat marah ya. Terus habis itu gimana? Besoknya ya, hari berikutnya Beowulf ya, Beowulf menuju ke danaunya. Si Beowulf tadi ya, yang kesatria tadi, marani ya, datengin ke tempatnya si Grendel tadi kan. Nah, terus dibunuh. Terus habis itu Beowulfnya dapat presents ya, and money ya, dapat uang. Nah, terus paragraf terakhir itu ceritanya ada lagi ya, setelah monster terus ada lagi dragon ya. Dragon itu apa? Dragon Ball ya. Dragon itu apa? Ya, naga ya. Jadi yang paragraf terakhir itu cerita tentang naga. Ada seekor naga datang ya. A dragon came ya to his country. Wah, Anda pintar-pintar semua ya ternyata ya. Saya itu kaget ya. Ternyata pintar-pintar semua. Oke. Nah, itu ceritanya seperti itu ya. Ceritanya ada pokoknya perang antara manusia dengan monster, manusia dengan naga. Nah, itu ceritanya. Nah, ini salah satu contoh cerita naratif ya. Ya, cerita naratif. Jadi tujuannya cerita ini untuk menghibur ya kan. Menghibur. Oke. Nah, ini ada beberapa vocabulary ya, ada beberapa kata-kata susah. Ya, yang susah-susah, yang enggak, bagi yang enggak susah yang enggak juga. Oke. Nah, coba Anda baca sebentar ya. Nanti sama-sama kita artikan artinya apa ya. Yuk, Anda baca sebentar ya. Nanti sama-sama kita artikan artinya apa dalam bahasa Indonesia aja ya. Ada once upon a time, sudah saya jelaskan ini tadi. Ada horrible, ada Huffman, ada lift, ada castle. Oke, sekarang saya kasih kesempatan untuk yang mau jawab ya. Nomor 1. Siapa mau jawab nomor 1? Artinya apa? Yang mau jawab? Ya, betul, Mbak Cynthia ya. Jangan rebutan ya. Nanti kalau rebutan saya bingung ngasih nilainya nanti. Sebentar. Mbak, ini tadi yang jawab duluan Mbak Cynthia ya. Mbak Cynthia nama aslinya siapa, Mbak? Mbak Cynthia nama aslinya siapa? Ini nama asli ya. Oke, soalnya ini kan yang bisa jawab, yang aktif di kelas saya kasih poin soalnya ya. Cynthia. Jadi Anda kalau kelas jangan diam aja. Kalau diam aja nggak dapat nilai nanti ya. Oke. Yang sudah jawab jangan jawab dulu, kasih kesempatan yang belum jawab. Ya, kasih kesempatan temennya yang belum jawab ya.
Terus nomor 2, siapa mau jawab? Ya, oke. Mengerikan. Ya, horrible itu mengerikan. Ini Mbak Emi ya. Mbak Emi nama aslinya siapa, Mbak? Emi sama. Emi ya. Oke, Mbak Emi. Yang sudah jawab, kasih kesempatan temennya dulu. Kasihan nanti nggak dapat nilai. Oke, nomor 3. Halfman. Halfman, ayo, artinya apa? Halfman. Ya, betul. Lili Herlina ya, setengah manusia artinya. Halfman. Nama aslinya siapa, Mbak? Herlina ya, nama aslinya ya. Atau Lili Herlina nama aslinya. Oke. Oke. Yes, number 8. Terus tuh, lift. Siapa mau jawab? Yang belum jawab dulu, kasih kesempatan. Lift. Siapa yang mau jawab? Oh ya, betul, tinggal ya. Mbak Fitri. Nama asli ya, Mbak ya? Oke. Ya, lift itu tinggal ya kan. Ini verb 2 ya. Verb 1-nya adalah live. Jadi lift itu verb 1. Verb 2. Verb 1-nya live ini ya. Nggak pakai D. Nah, ini kenapa pakai lived? Pakai yang verb 2 karena kan ini past tense ya kan. Terjadinya pada masa lampau, makanya pakainya lived. Oke, terus berikutnya castle. Ya, oke, Mbak Wahyu betul ya. Castle itu kastil atau kerajaan ya kan. Nama aslinya siapa, Mbak? Ini nama asli kan? Mbak Wahyu Widya nama asli ya. Wah, saya senang hari ini yang online banyak sekali ya. Saya senang. Oke, next. Swords. Siapa mau jawab? Yang belum jawab. Yang belum jawab ini tadi ada ini ya, Mas Ajar. Oh. Ayo, Mas Ajar tahu enggak jawabannya? Oh, nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu boleh temennya yang lain. Ya, pedang, betul ya. Sword itu pedang. Yo, oke. Ya, karena sudah jawab semua kan. Jadi silakan yang mau jawab boleh. Ya, nomor 7, useless. Ya, betul, tidak berguna. Ya, use itu kan menggunakan ya kan, dikasih less jadi tidak berguna. Oke. Ya, useless itu tidak berguna, itu tidak bermanfaat. Oke, nomor 8. Heard. Ya, oke. Ini Mas Ajar nama aslinya siapa, Mas? Nama aslinya siapa, Mas Ajar? What is your real name? Oh, Mas Giono, oke. Ya, oke, betul. Jadi heard itu mendengar, pintar ya. Terus nomor 9. Siapa mau jawab? Kurang tepat, bukan. Armor itu bukan baja. Ya memang dari baja, dari besi gitu kan, tapi bukan baja. Yo, ada yang tahu nggak? Silah itu apa lagi? Saya baru dengar silah itu apa. Silah itu apa sih, Mbak? Bahasa mana sih silah? Ya, 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 ya apa ya? Baju, pakaian perang, ya, pakaian perang. Itu Anda kalau lihat film-film di Inggris itu kan yang kalau perang itu pakai kayak baju yang dari besi itu loh ya, baju perang itu kan, tahu nggak Anda? Yang topengnya juga dari besi itu loh. Tahu nggak?
Ya oke, baju baja boleh deh. Tadi yang jawab pertama kali siapa itu tadi? Mbak Emi. Ya, Mbak Emi duluan tadi ya. Bener ya? Anda boleh cek. Ya, yang jawab baju baja atau pakaian baja kan Mbak Emi dulu tadi. Oke. Terus ya, knight. Knight, ayo, apa knight? Ya, kesatria. Entar yang eh night itu bukan malam Mas Giono, salah ya. Kalau nggak ada kanya betul ya. Kalau nggak ada kanya ya, kanya itu hilang. Night itu artinya malam. Tapi kalau ada kanya itu artinya kesatria ya. Tadi yang jawab duluan yang pertama siapa ini sebentar? Mbak Eka ya. Oke, Mbak Eka yang pertama. Oke. Oke, terus nomor 11. Presence. Presence. Oh ya, hadiah. Betul. Hadiah ya. Presence itu hadiah. Yang jawab pertama siapa ini? Oh, Mbak Fitri. Mbak Fitri. Ya, Mbak Fitri. Ya, oke. Jadi presence itu hadiah ya. Presence itu hadiah. Terus attacked. Attacked. Siapa yang tahu? Attacked. Attack itu menyerang ya. Ya, menyerang. Bukan terserang. Ya, attack itu menyerang. Ya, yang benar pertama kali yang benar jawab Mbak Dona ya. Mbak Dona. Oke, attack itu menyerang. Ya, oke, terus 13 cave. Cave. Ya, cave itu gua atau goa ya. Nah, goa atau gua sama aja ya. Yang jawab pertama kali siapa ini? Coba saya cek dulu. Oh, Mbak Lili Herlina, oke ya. Cave itu gua ya. Terus yang berikutnya breathe, 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 breathe. Ya, breathe. Ayo. Breathe apa? Ya, bernafas. Betul. Mbak Eti ini. Ya, Mbak Eti. Kok nggak ada Mbak Eti? Nama aslinya apa, Mbak? Mbak Eti, nama aslinya siapa ini? Oh, belum jawab tadi ya. Eti, nama aslinya Eti juga. Oh ya, oke, Eti. Kayak adiknya mama nomor terakhir itu namanya juga Eti. Saya panggilnya I Eti. Jadi I itu artinya bule ya. I Eti. Ya, afraid itu takut. Ya, afraid takut. Siapa tadi yang jawab yang pertama itu? Takut yang jawab pertama siapa tadi? Oh, Mbak Endang. Ya, oke. Afraid itu takut ya. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan mengenai vocabulary. Saya tuh sebetulnya kasih Anda tugas tapi kok yang ngerjain nggak banyak ya. Saya kan dulu sempat bilang kan tiap chapter ya toh Anda kan harus ngumpulin itu kan vocabulary kan, kata-kata susah 3 atau 5 itu saya lupa ya toh. Terus habis itu Anda disuruh membuat kalimat. Masih ingat gak? Ya kan, itu dulu awal-awal ada yang ngerjakan, terus lama-lama gak ada yang ngerjain.
Ya, afraid F-nya 1 ya, afraid F-nya 1. Afraid F-nya 1 itu saya salah ngetik. Ya. Itu nanti yang lupa ya, yang tidak mengerjakan itu saya lihat loh ya. Jadi Anda kalau mengerjakan ngupload di Facebook itu saya pantau itu. Ya kan, makanya kalau ada yang keliru saya benerin. Yang tidak tahu Anda cari di grup, ada sudah saya posting semua kok. Tugas dari saya itu banyak. Jadi Anda jangan bilang Pak Devri nggak pernah kasih tugas loh ya. Tugas saya banyak, yang ngerjain nggak banyak. Ya. Nah, Anda lihat di grup, ada di grup, dicari ya. Itu sudah saya buat. Anda kalau tugas ini ngerjainnya di sini gitu kan. Itu ada saya buat tugas ya. Cari, nanti dicari ya. Tugasnya itu jadi setiap chapter ya, setiap bab saya suruh cari kata-kata yang susah. Nah, terus Anda buat kalimat dari kata-kata itu. Tapi jangan lupa ditulis halamannya berapa. Ya toh? Nanti tanya Mbak Dona itu, Mbak Dona dulu juga buat juga itu. Ya, Mbak Dona bikin itu waktu itu saya ingat ya. Oke. Ini penting ya. Jadi kalau kita belajar bahasa asing ya, kalau kita mau belajar bahasa asing, vocab itu Anda harus belajar kan. Jadi ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa, Anda harus belajar terus ya kan. Anda harus belajar terus ya. Nah, nanti tolong mbak-mbak yang ketua kelas, wakilnya Mbak Dona bisa bantu teman-temannya ya. Oke, terus nah ini grammar, ini terakhir ya. Kok kayak gini ya jadinya ya? Kok jadinya kayak gini? Nah ya, makanya saya juga bingung kok tadi nggak miring kok jadi miring. Sebentar. Tadi itu nggak miring saya bikinnya, kok tiba-tiba jadi miring. Nah ini ya, bentar. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan nggak di layar, Mbak? Duh, gimana ya? Bentar. Oh, saya
Ya, semoga kelihatan. Gimana? Kelihatan nggak, Mbak? Sekarang kelihatan? Ya, oke, ya. Oke, berikutnya saya mau jelaskan mengenai active and passive voice, ya. Bagusan yang pertama. Yang gini, gimana? Oke? Sudah oke? Oke? Kelihatan? Waduh, gimana ya? Cemerlang. Ya, oke. Saya mau jelaskan mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif, ya. Active and passive voice. Jadi kalimat aktif itu contohnya gini. Saya makan nasi. Saya membaca buku. Tony menjawab soal. Dia menulis surat. Nah, itu aktif. Jadi aktif itu artinya melakukan sesuatu, ya kan? Ya, saya membaca buku, berarti kan saya membaca buku, saya melakukan sesuatu, itu kalimat aktif. Ya. Terus kalimat yang kedua itu kalimat pasif. Nah, kalau pasif kebalikannya. Buku dibaca oleh saya. Ya, buku dibaca oleh saya. Terus tadi misalnya Tony menjawab soal, itu kan berarti soal dijawab oleh Tony. Nah, itu kalimat pasif. Anda bisa mudeng nggak? Ngebedainnya, ngerti nggak? Ya, paham dulu ya. Aktif, pasif, Anda paham ya? Oke. Ya, oke. Jadi kalimat aktif ini contohnya seperti ini. Hari ini saya makan ayam goreng. Itu kalimat aktif. Kalimat pasifnya, hari ini ayam goreng dimakan oleh saya. Ya. Nah, hari ini itu kan berarti present tense kan? Ya kan? Hari ini kan present tense ya. Nah, untuk rumusnya ini subjek, verb 1, S atau ES, kemudian objek. Nah, itu kan sebetulnya rumus yang tadi kita sudah pelajari itu kan. Ya. Today I eat fried chicken. Ya. Hari ini saya makan fried chicken. Nah, itu aktifnya. Nah, kalau pasifnya menjadi today fried chicken, ayam, is eaten by me. Is eaten by me. Itu artinya dimakan oleh saya. Paham nggak? Ya, rumusnya jadinya ayamnya kan dipindah ke depan kan. Ayam dimakan tuh is eaten. Ya. Jadi kita pakai to be ya, atau istilahnya auxiliary. Ya, auxiliary atau to be itu kan. Nah, yang dipakai karena kita present tense ya, pakainya present tense. Makanya pakainya is, am sama are, nggak boleh pakai was sama were ya. Was sama were itu untuk past tense, untuk masa lampau. Ya, kalau masa sekarang itu pakainya is, am, are. Nah, terus menggunakan verb 3. Ya, bukan verb 2 loh ya, verb 3 ya. Verb 3. Jadi eat itu verb 3-nya eaten. Eat itu verb 3-nya eaten. Jadi it-nya berubah menjadi eaten. By me itu oleh saya ya kan, dimakan oleh saya ya, is eaten by me. Oke, saya kasih soal misalnya gini. Tadi kan Tony membaca buku. Tony reads a book ya, Tony membaca buku. Kalau dirubah menjadi kalimat pasif gimana? Yuk, yang jawab dapat poin. Cepet-cepetan. Ya enggak. Itu enggak, Mbak. Enggak boleh pakai S. Soalnya kan subjeknya I, ya kan? Subjeknya I. Jadi bukan it's tapi it. Nah, kalau subjeknya misalnya he ya, dia laki-laki. Baru kasih S, ya kan? Paham enggak? Mbak Wahyu ya, jelas ya. Ya, oke. Sekarang ini coba
Tony reads a book. Tony membaca buku. Nah, kalau Tony pakai S, ya kan? Tony reads, ya, ada S-nya. Soalnya Tony kan dia laki-laki kan. Tony kan dia laki-laki. Nah, kalau buku dibaca oleh Tony gimana? Tadi jawaban Mbak Doda masih salah, ya. Keliru. Bukan. Oh, bukan. Tony reads book. Apa salah? Itu lihat rumusnya itu loh. Rumusnya kan objeknya ditaruh depan, ya kan? Berarti bukunya dipindah paling depan kan? A book gitu kan? Sebuah buku, a book dipindah depan. Oke, sekarang to be-nya saya mau tanya, to be-nya pakai is, am atau are? To be-nya is, am atau are? Is, ya, betul. Is. A book is. Nah, sekarang verb 3-nya read apa? Verb 3-nya read apa? Verb 3-nya read itu membaca. Bukan read it, salah. Read verb 3-nya tetap tulisannya read tapi bacanya read. Ya. Read itu verb 3-nya read. Tulisannya sama, bacanya lain, ya. Bacanya read, ya. By, oleh Tony. Ya. Jadi Tony reads a book itu kalau dipasifkan menjadi a book is read by Tony, ya. A book is read by Tony. Is-nya jangan lupa Mbak Eka. Itu book-nya bukan a books tapi a book, sebuah buku, ya. Sebuah buku. Oke. Ini saya ganti sedikit, soalnya saya ganti sedikit, ya. E-nya saya hilangin, ya, tapi saya kasih di sini saya ganti two books atau two books, ya. Jadi Tony baca 2 buku. Terus kalau dipastenkan menjadi gimana? Kok dipastenkan? Dipasifkan, ya, two books, ya kan, are. Nggak boleh pakai is. Bukunya 2 kok. Iya kan? Kalau bukunya 2 pakainya are. Kalau bukunya 1 pakainya is, ya. Tadi kan saya sudah bilang, jadi kalau singular, ya, singular itu tunggal, bendanya 1 tok, itu pakainya is. Nah, kalau 2 baru, ya, pakainya are, ya, atau plural, istilahnya plural, ya. 2 books are read by Tony. Oke. Lagi, latihan lagi, cepet-cepetan, ya. Cepet-cepetan. Misalnya, oke. Saskia menulis sebuah surat. Ya, oke. Saskia writes a letter. Saskia writes a letter. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saskia menulis sebuah surat. Kalau misal dipasifkan menjadi gimana? Mbak Endang salah. Ya, betul sekali. Sudah terjawab, betul, ya. Mbak Emi ini pintar, ya. Ya, Mbak Emi. Oke, saya kasih nilai dulu. Ya, betul. Jawabannya betul ini. Jawabannya yang betul gini, ya. A letter is written by Saskia. Ya. Sebuah surat ditulis oleh Saskia. A letter is written by Saskia. Lagi. Lagi, ya, latihan lagi, cepet-cepetan. Oke. They listen a song. Yuk. They listen a song. Jangan they lah, nanti Anda bingung.